Ibu saudara-saudara, kembali berjumpa dengan saya dalam edisi Minggu Persiapan menuju mimbar hari Minggu. Bahan yang kita akan renungkan pada hari Minggu tanggal 17 April tahun 2022 adalah Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai pada ayat yang ke-18. Jadi silakan Bapak Ibu sendiri baca masing-masing di kitab yang kita akan baca dan renungkan. Jadi saat ini saya akan langsung pada pokok-pokok yang bisa dikembangkan menurut versi saya kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi tema yang kita akan renungkan pada hari Minggu mendatang adalah berbagi sukacita karena kebangkitannya. Jadi pertama dalam bahasa Toraja nakwa makada unta kaparanuan belanda kama limbangunan. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara merasa kehilangan orang yang Bapak Ibu sayangi, tentunya harapannya adalah bagaimana supaya orang itu bisa hidup kembali. Bagaimanapun seorang berkhotbah kepada kita, bagaimanapun orang mengatakan kepada kita sabar-sabar, yang menjadi harapan kita ketika kita mengalami kehilangan seperti itu, duka seperti itu adalah bagaimana supaya orang itu bisa ada kembali, bangkit kembali. Nah, dalam pembacaan kita sini dikatakan Bapak Ibu saudara-saudara, Maria ini pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, perempuan ini Maria Magdalena ini pagi sekali dia berangkat ke kubur untuk melihat tentang bagaimana mayat Yesus saat ini. Dia ingin memastikan bahwa apakah dia masih ada di sana. Ini juga bagaimana untuk mengungkapkan kerinduannya kepada Yesus, bahwa apakah dia masih ada di sana. Ia ingin meluangkan kerinduannya untuk melihat secara langsung mayat Yesus itu, meskipun yang dia akan jumpai hanyalah mayat saja. Tetapi kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, setelah dia sampai di kubur, ternyata batu sudah terguling dari liang kubur. Nah, hal ini disampaikan kepada teman-temannya sebagai murid bahwa batu telah berguling dari kubur. Lalu mereka menyampaikan pesan ini dan murid-murid yang lain juga ikut untuk melihat apakah betul bahwa mayat Yesus telah diambil atau hilang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat dalam bacaan kita di sini mau memastikan bahwa betul-betul kubur itu telah kosong. Ketika murid-murid yang lain datang berlari-lari melihat dari luar, dipastikan bahwa ternyata sudah tidak ada mayat Yesus di dalam. Bukti pertama, ketika Petrus juga datang melihat, ternyata masih tetap kosong. Masuk murid-murid yang lain juga ke dalam untuk melihat, ternyata tetap kosong. Nah, selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi setelah mereka melihat tentang kubur itu betul-betul kosong? Ayat 10 dikatakan, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tapi ada yang aneh. Di samping murid-murid yang lain pulang ke rumah, setelah melihat bahwa kubur itu telah benar-benar kosong, ada sesuatu lagi yang terjadi. Yang pertama tadi, Maria pagi-pagi benar datang ke kubur itu untuk melihat tentang fakta yang terjadi di sana. Ada lagi hal yang dilakukan oleh Maria. Dalam ayat 11 dalam perikop pembacaan kita saat ini katakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Kata menangis di sini saya garis bawahi Bapak Ibu saudara-saudara. Mengapa? Karena harapannya Maria untuk berjumpa dengan Yesus tidak terpenuhi. Dia mengungkapkan dengan menangis. Itu berarti bahwa dia betul-betul rindu dengan Yesus. Sambil menangis Bapak Ibu saudara-saudara, dia melihat ke dalam kubur itu untuk melihat kok bahwa apakah betul-betul dia sudah hilang atau bagaimana. Tapi yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara, betul-betul kosong. Menangis bagaimanapun dia itu, faktanya dia lihat ke dalam kosong. Dalam kegelisahannya, dalam kepedihan hatinya, dikatakan dalam pembacaan kita di sini, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih.
apa yang disampaikan oleh malaikat ini kepada Maria. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, "Ibu, mengapa engkau menangis? Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dia menangis pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, karena dia tidak tahu di mana lagi dia akan mencari Yesus, di mana lagi dia akan bisa menjumpai Yesus. Meskipun hanya mayatnya yang dia bisa lihat. Bukan main Bapak Ibu Saudara dikatakan, "Saya tidak tahu di mana lagi diletakkan." Itu berarti bahwa ketika orang memberitahukan kepadanya di mana diletakkan, dia masih akan pergi untuk mencari. Dia tidak akan hanya pergi pagi-pagi ke kubur. Dia tidak akan hanya menunggu di kubur itu untuk melihat dan memastikan di mana dia. Tapi setelah itu dia akan pergi lagi mencari di mana mayat Yesus itu diletakkan ketika dia mengetahui. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dia menoleh ke belakang. Dia melihat seorang yang berdiri di situ. Dia melihat orang yang berdiri di situ. Lalu orang itu menanyakan lagi, "Ibu, mengapa engkau menangis? Ibu, mengapa engkau menangis?" Sama dengan kata-kata disampaikan oleh malaikat tadi, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Disampaikan oleh Yesus lagi di sini, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Sangkanya Maria adalah orang itu adalah penunggu taman. Bisa saja Bapak Ibu Saudara ini muncul dalam pikirannya Maria. Karena kenapa? Tidak mungkin Yesus itu bisa hadir di situ untuk menyampaikan tentang kata-kata ini kepada Maria. Sangkanya yang bisa berada di tempat itu adalah penunggu kubur. Sehingga muncullah dalam pikirannya Maria bahwa yang setiap hari ada di sini untuk menunggu kubur ini adalah si penjaga kubur itu, sehingga dia menuduh bahwa mungkin engkau yang mencuri mayat Yesus. Di mana engkau letakkan dia? Tuhan, sini katakan, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Ketika dia mengetahui di mana dia diletakkan, dia akan mengambilnya. Harapan pertama kepada malaikat ada di mana diletakkan. Harapannya kepada yang disangkanya penunggu taman itu, ketika dia sudah mendapatkan dan mengetahui di mana dia diletakkan, maka dia akan mengambilnya. Tapi dia tidak tahu apa yang dia akan lakukan lagi. Harapannya sudah putus. Dia hanya bisa berencana, dia hanya bisa berandai-andai. Ketika saya mengetahuinya, saya akan pergi untuk mengambilnya, saya akan datang untuk mengambilnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang berbeda yang terjadi dalam pembacaan kita di sini, di luar dari pikiran Maria. Meskipun harapannya dia hanya akan bisa menjumpai mayatnya, ketika dia mendapatkannya, dia akan mengambilnya. Tapi harapan itu lebih besar lagi yang terjadi kepada Maria. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya di ayat yang ke-16, "Maria." Kata Yesus ini berubah. Tadi dikatakan, malaikat tadi dikatakan ibu, Yesus lagi katakan ibu. Tapi di sini Yesus lagi mengatakan bukan lagi ibu, tapi dikatakan Maria. Dia belum memperkenalkan diri. Yesus belum memperkenalkan diri, dia hanya menyebutkan nama Maria. Lalu apa yang terjadi? Maria mengenal tentang suara Yesus. Dia berpaling secara langsung dan mengatakan, "Guru, Rabuni, guru." Maria sangat terkejut. Maria sangat bersukacita ketika sedikit saja harapannya berubah menjadi harapan yang lebih dari itu. Harapannya Maria hanya bisa menjumpainya, melihatnya dalam keadaan kaku. Tapi ketika Yesus datang menjumpai dia, harapannya lebih besar. Yang diharapkan itu besar sekali, yaitu dan menjumpai Yesus dalam keadaan hidup, berbicara langsung kepada dia. Dalam mengungkapkan kerinduannya itu, dia ingin memeluk Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Maria.
jangan engkau menyentuh aku, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi yang harus kau lakukan adalah pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan juga Bapamu, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Bapak saudara-saudara, saya hanya bisa mengantar sampai pada penggalan-penggalan teks. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara bawa dalam konteks kita masing-masing, di jemaat kita masing-masing. Tapi hal ini Bapak Ibu saudara-saudara mau membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan kematian. Itu berarti bahwa Yesus telah menang melawan kematian. Itulah yang menjadi sukacita bagi kita semua sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kebangkitan Yesus menandakan bahwa dia menang dari kematian. Segala sesuatu yang diungkapkan sebelumnya selama dia berada dalam dunia ini, semuanya itu akan sia-sia. Tapi lewat kebangkitannya mau membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan bagi saya dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Shalom, selamat berjumpa kembali di minggu mendatang.